Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian, yang mana kita sebagai seorang hamba tidak dapat menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya bisa untuk memakainya saja. Maka dari itu patut bagi kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan memakai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan suatu hal-hal yang baik, suatu hal-hal yang positif, dan sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan pahala untuk kita. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau lah Islam ini dapat tinggal di muka bumi ini. Dengan beliau lah ilmu-ilmu bisa tersebar, bisa sampai kepada kita sekalian. Dan tak lupa juga kita kirimkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan serta orang-orang yang setia di jalannya hingga hari kiamat kelak. Ada empat orang remaja yang duduk di dekat rukun Yamani, yang mana keempat remaja ini adalah orang-orang yang terlahir dari keluarga yang mulia. Mereka adalah Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwa bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. Keempat-empatnya ini mengungkapkan obsesinya, mengungkapkan cita-citanya di dekat rukun Yamani. Adapun Abdullah bin Zubair, beliau mengungkapkan cita-citanya bahwasanya dia berkata, cita-citaku ingin menguasai Hijaz, seluruh Hijaz, dan menjadi penguasanya. Lalu Mus'ab bin Zubair pun melanjutkan bahwasanya dia berkata, saya bercita-cita ingin menguasai Irak dan ingin menjadi khalifahnya, dan tidak ada yang merongrong kekuasaan. Adapun yang ketiga ialah Abdul Malik bin Marwan. Bahwasanya Abdul Malik langsung berkata kepada keduanya, jika kalian puas dengan hal itu, maka saya tidak akan puas sebelum saya menguasai dunia dan menjadi khalifahnya. Lalu adapun Urwa bin Zubair diam seribu bahasa. Maka ketiga-tiganya ini datang kepada
Urwah bin Zubair dan berkata, cita-citamu apa? Lalu Urwah bin Zubair pun berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi cita-citamu dalam hal dunia. Cita-citaku ingin menjadi seorang alim yang mana berilmu dan ingin beramal, sehingga orang-orang datang belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabbnya, sunnah nabinya, hukum-hukum agamanya dariku, dan juga supaya aku berhasil nanti di akhirat dan memasuki jannah dengan ridhonya, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari pun berlalu, dan akhirnya Abdullah bin Zubair pun meraih apa yang pernah dia cita-citakan dahulu. Beliau menjadi penguasa Hijaz, Irak, Khurasan, dan sebagainya. Dan akhirnya terbunuh di Ka'bah, yang mana tidak jauh dari tempat dia mengungkapkan cita-citanya dahulu. Lalu dilanjutkan oleh saudaranya, yaitu Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair pun berhasil menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah bin Zubair. Lalu akhirnya dia pun juga meninggal ketika mempertahankan kekuasaannya. Dan setelah itu Abdul Malik bin Marwan pun juga berhasil meraih cita-citanya, yaitu menjadi khalifah seluruh dunia. Dan bersatulah seorang kaum muslimin, dan jadilah dia sebagai raja dunia terbesar setelah sepeninggal ayahnya, itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi yang dapat kita ambil dari kisah 4 remaja tersebut, yakni bahwasanya seseorang itu yang didapatkannya itu tidak jauh dari apa yang telah ia cita-citakan, yang menjadi obsesinya. Karena kan cita-cita itu akan menjadikan orangnya itu semangat untuk meraih tujuannya. Maka dari itu jangan tanggung-tanggung untuk menentukan cita-cita. Karena cita-cita yang rendah atau obsesi yang rendah akan menjelma dengan usaha yang biasa-biasa saja, dan pelakunya pun mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyukai sesuatu hal-hal yang tinggi-tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safaha." Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai permasalahan yang tinggi-tinggi dan tidak menyukai hal-hal yang rendah-rendah. Maka dari itu perlu sekiranya kita untuk menetapkan cita-cita yang tertinggi, supaya apa? Supaya dengan cita-cita yang tinggi itu dapat memacu kita untuk meraihnya, yang telah apa kita tujukan. Dan juga tidak pastinya orang-orang yang menetapkan cita-citanya yang tinggi itu tidak jauh dari apa yang
dia mendapatkan tidak jauh dari apa yang telah dia cita-citakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan bila ada salah kata. Datangnya dari saya pribadi karena saya hanyalah seorang manusia. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.